Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Erna Lida, SPD MUM PhD, dan Bu Halidatun Nuzula, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika pada pagi hari ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin Rasya Kirani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan presentasi yang bertemakan pentingnya partisipasi pemuda dalam politik. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan menjelaskan tentang pengertian partisipasi politik. Menurut Budiarjo 2008, partisipasi politik adalah seseorang atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Maksudnya adalah seseorang tersebut memilih pemimpin secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk kegiatan seperti memberikan suara saat pemilihan umum, mengikuti rapat umum, musyawarah desa, atau menjadi salah satu anggota partai dan menjalin erat hubungan kepada pejabat maupun pemerintah. Baik, selanjutnya pengertian politik menurut Aristoteles 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani kuno mengatakan bahwa manusia adalah binatang politik atau political animal karena hakikat kehidupan sosial yang sesungguhnya adalah politik. Manusia berinteraksi antara satu dan lainnya yang tidak luput dari namanya hubungan politik. Baik, selanjutnya faktor penghambat politik menurut Budiarjo 2008 adalah 1. Faktor pendidikan bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi. Maksudnya adalah generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sulit memahami atau mendapatkan informasi tentang politik. Karena itulah program politik tidak berjalan secara optimal karena mereka bingung program politik itu seperti apa. Yang kedua adalah oknum dari partai-partai yang saling mencari simpatisasi. Maksudnya adalah di lapangan sendiri kita pasti sering menemukan oknum-oknum partai yang mengajak-ngajak ataupun mengiming-imingi masyarakat dengan bahan pangan, sembako, dan lain sebagainya. Kadang mereka memberikan janji-janji manis ataupun janji-janji palsu yang belum tentu mereka tepati kepada masyarakat. Yang ketiga, pengurus partai tidak mau turun langsung kepada masyarakat. Maksudnya adalah mereka tidak langsung terjun ke lapangan, sehingga mereka itu tidak mengetahui apa yang dijalankan oleh pengurus partai tersebut. Baik, selanjutnya faktor pendorong politik. Menurut Subiarjo 2008, faktor pendorong politik adalah keinginan seseorang ikut serta dalam kegiatan. Maksudnya adalah seseorang tersebut mengikuti partai karena minat dan bakatnya tanpa mengikuti orang lain. Yang kedua adalah partisipasi karena kesadaran. Maksudnya seseorang itu sadar bahwa politik itu sangatlah penting sehingga ia ikut serta dalam kegiatan politik. Mereka tahu bahwa hak suara mereka itu sangatlah berharga bagi masa depan dan bangsa. Ia tidak mengikuti orang lain ataupun mengikuti politik itu karena paksaan dari siapapun. Selanjutnya adalah strategi kesadaran politik untuk generasi muda bersifat edukasi, inklusif, dan menginspirasi. Dari kutipan jurnal TNI Jurai Ilmu Hukum 2023, yang pertama adalah pendidikan politik di sekolah. Maksudnya adalah setiap sekolah itu harusnya menyisipkan mata pelajaran tentang pendidikan politik karena itu berguna bagi generasi muda untuk memahami ataupun mengetahui sistem politik dan serta hak dan kewajiban suatu bangsa tersebut. Yang kedua, program pendidikan politik ekstrakurikuler. Seharusnya juga di setiap sekolah mengadakan program pendidikan politik ekstrakurikuler yang
menciptakan suasana lingkungan lebih santai sehingga mendukung diskusi politik ataupun debat dan simulasi pemilihan. Yang ketiga, kampanye kesadaran politik. Di sini maksudnya adalah sekolah menyelenggarakan kampanye kesadaran politik yang melibatkan media sosial, acara publik dan materi informatif sehingga generasi muda tersebut mengetahui isu-isu penting tentang politik dan peran mereka sebagai generasi muda saat ini. Yang keempat, mentorship oleh tokoh politik muda. Seharusnya juga mereka pihak sekolah tersebut mengundang mentorship dan politik muda yang sukses yang dapat menginspirasi mereka sehingga mereka lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan politik. Yang kelima adalah diskusi dan dialog terbuka. Sekolah mengadakan diskusi dan dialog terbuka kepada generasi muda sehingga mereka bebas bertanya kepada aktivis maupun politik muda yang sukses. Mereka dapat mengadakan sesi tanya jawab sehingga mereka dapat berdiskusi secara bebas. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dari presentasi yang saya bawa hari ini. Partisipasi pemuda sangatlah penting karena generasi muda dapat membawa perubahan yang secara lebih baik dan mampu memastikan kebijakan pemerintah sesuai kebutuhan bangsa dan negara. Dan generasi muda pun mengetahui bahwa masa depan bangsa dan negara ada di tangan mereka. Mereka juga, keterlibatan pemuda juga dapat memperkuat demokrasi serta membantu membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.